Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan suci Ramadan kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam serta sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban yang sudah Allah tetapkan bagi kita umat Islam. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan kita, pejuang kita, tuntunan kita, pemimpin kita, dan kepada beliaulah kita berharap kelak bertemu dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara segenap sebangsa dan setanah air, kami perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini kita sudah ada di kompleks Gedung Rakyat, Gedung DPR RI. Gedung DPR RI yang semestinya adalah gedung milik rakyat yang setiap rakyat bisa mengaksesnya karena gedung ini dibayar dari pajak rakyat. Tapi tadi kami tidak bisa masuk langsung ke kompleks gedung utama, hanya diberikan akses untuk mengirimkan surat. Sedianya kami hendak langsung mengunjungi pimpinan DPR RI dan juga sejumlah fraksi dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang disarankan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, yang mana pada 19 April yang lalu saat kami kunjungi ke Kementerian di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, beliau tidak berkenan menerima kunjungan kami untuk bersilaturahmi di bulan suci Ramadan, untuk berdiskusi kait dengan penyampaian beliau yang menyatakan haram negara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan soal khilafah tak baku. Sayangnya sebenarnya kami ingin menuntaskan diskusi ini dengan Pak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, karena dari beliaulah sebenarnya alasan yang menjadi sebab kami bersilaturahmi, beraudiensi dengan Kementerian di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Namun karena beliau belum berkenan, mudah-mudahan ya Ustadz sekalian, di lain waktu beliau berkenan menerima kunjungan kita. Kita tetap menyiapkan waktu untuk bertemu. Prinsipnya kita siap, kita terbuka tentang perjuangan khilafah, tentang apa itu khilafah, tentang bagaimana khilafah ini akan menata Indonesia bahkan dunia, tentang bagaimana khilafah ini bisa menyejahterakan, tentang bagaimana khilafah ini bisa membuat umat ini menjadi taat kepada Allah, mampu merealisir visi dari diciptakan manusia di bumi untuk ibadullah, dan terutama mampu memakmurkan bumi, mengelola bumi. Itu tujuan dari manusia diciptakan, dan Allah turunkan ajaran untuk mengelola bumi tadi. Maka Allah telah turunkan ajaran Islam khilafah yang itu diterapkan oleh para khulafaur rasyidin dan sesudahnya, yang dengan menerapkan syariat Islam yang secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, menyebabkan bumi itu menjadi damai, tentram, dan negeri-negeri Islam menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yang menarik adalah pada kesempatan yang lalu, walaupun kami tidak ditemui oleh Pak Mahfud MD, kami disarankan untuk mendatangi sejumlah lembaga tinggi negara dan juga ormas-ormas Islam. Disebut oleh Pak Mahfud, misalnya kami diminta untuk mendatangi Majelis Ulama Indonesia, organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, ya, juga sejumlah ormas-ormas Islam yang lainnya. Tapi termasuk di dalamnya juga kami disarankan untuk mendatangi partai politik, DPR dan MPR. Dan karena ini kami kira masih suasana belum libur, kami mengunjungi kompleks parlemen DPR RI di Senayan, dan ternyata sudah reses. Dan tadi juga kami tidak bisa masuk, tapi surat-surat yang kami kirimkan tentang apa yang menjadi tujuan kami datang ke Gedung Rakyat ini, dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pak Mahfud MD, telah kami tunaikan. Izin saya tolong pegangkan dulu. Tadi kami sudah menyerahkan surat permohonan audiensi. Isinya saya bacakan dulu begini. Nomornya 32 untuk DPR RI, ada beberapa tadi yang kami kirim. Isinya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa terkait dengan viralnya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait haram mendirikan negara Nabi dan beredar masifnya proposal khilafah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, bahwa kami telah menyampaikan permohonan audiensi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa 19 April 2022 untuk meminta penjelasan terhadap maksud dari haram mendirikan negara Nabi. Terlampir kami lampirkan surat di Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kami juga berkepentingan untuk mendakwahkan khilafah agar khilafah yang merupakan ajaran Islam tidak disalahpahami. Dua, bahwa hingga kini kami tidak diterima untuk audiensi oleh Kemenko Polhukam. Melalui media, Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan tiga hal kepada kami, yang diantaranya kami diminta untuk mengusulkan pembahasan penerapan sistem khilafah ke parlemen dan juga partai politik, DPR, MPR. Tiga, bahwa kami meyakini dakwah Islam termasuk mendakwakan khilafah sebagai ajaran Islam harus disampaikan kepada segenap elemen anak bangsa, termasuk kepada partai politik, DPR, dan MPR. Samping itu, khilafah sebagai aspirasi juga memiliki landasan konstitusional untuk disampaikan sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa oleh karena itu kami mohon agar dapat beraudiensi dan berdiskusi bersama jajaran pimpinan DPR RI. Bersama kami juga sejumlah advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek juga turut serta. Selanjutnya, adapun untuk waktunya kami persilahkan untuk dapat mengagendakannya. Kami berusaha menyesuaikan waktunya. Untuk konfirmasi dapat disampaikan melalui nomor HP 081290774763 atas nama Ahmad Kozinuddin. Demikian permohonan disampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini tidak hanya kami tujukan ke pimpinan DPR, tapi juga sejumlah fraksi. Yang saya bacakan ini adalah permohonan audiensi untuk fraksi P3 DPR RI, Partai Persatuan Pembangunan. Yang selanjutnya saya datang. Yang selanjutnya kepada yang terhormat ini PDIP. Jadi fraksi PDIP juga kami kirimi, karena sebelumnya juga Bu Megawati pernah menyampaikan setahun atau 2 tahun yang lalu kepada siapapun yang punya ide khilafah, aspirasi khilafah, tolong sampaikan kepada PDIP melalui fraksi PDIP. Dan dengan surat ini kami juga surati PDIP agar kami juga bisa beraudiensi dengan PDIP, agar kami juga bisa menyampaikan aspirasi khilafah sebagaimana dikehendaki Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga agar tidak ada salah paham dan disalahpahami tentang khilafah yang kami perjuangkan sebagai ajaran Islam, sehingga kawan-kawan ya di partai PDIP atau PDIP pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga memahami, walaupun belum tentu menyepakati soal sepakat atau tidak itu hal yang lain, paling tidak memahami, dan memahami itu dari sumber primer dari kami yang selama ini memang mendakwakan ajaran Islam khilafah. Tidak memahami khilafah dari sumber-sumber hoax, sumber-sumber media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan otoritas penyampaian. Nah, hari ini kami datang secara legal, konstitusional untuk menyampaikan juga kepada PDIP, bukan hanya kepada pimpinan DPR RI, juga bukan hanya pada P3. Selanjutnya, kami sampaikan juga ke fraksi Partai Demokrat DPR RI. Isi surat juga sama, kami juga siap beraudiensi dengan partai yang dipimpin oleh saudara AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu dalam beberapa hal Demokrat punya pandangan perspektif yang juga kami ingin dengar, apa sih perspektif pandangan Partai Demokrat terhadap dakwah khilafah di negeri ini. Selanjutnya PKS ya, kami juga sampaikan ke fraksi PKS DPR RI, karena PKS ini partai Islam, tentu akan banyak kesepahaman pandangan terkait perjuangan mengemban dakwah Islam, menegakkan syariat Islam. Karena syariat Islam adalah kewajiban seluruh umat Islam, tidak hanya bagi khusus ormas atau gerakan tertentu, tapi seluruh umat Islam punya kewajiban yang sama untuk menerapkan syariat Islam. Dan diantaranya tentu kita tahu Partai PKS punya konsens di bidang penerapan syariat Islam, perjuangan syariat Islam. Karena itu kami juga ingin menyampaikan pandangan-pandangan kepada fraksi PKS agar terbangun sinergi bagaimana memperjuangkan syariah Islam ini di tengah-tengah dinamika kehidupan politik nasional yang kita ketahui saat ini memang banyak dinamikanya. Dan kami juga, ini DPR RI sudah kami sampaikan, Demokrat juga sudah tadi, ya ada sebenarnya tadi PKB ya, belum masuk. Yang belum terkirim, insya Allah PKB, PAN, Gerindra, di waktu yang lain juga kami akan kirimkan surat permohonan audiensinya. Jazakallah. Dan nanti surat setelah itu kami menunggu konfirmasi dari pimpinan DPR RI yang pertama, tentu Mbak Puan, juga pimpinan DPR RI yang lainnya bisa menerima, menyerap aspirasi, karena kan DPR itu kan punya fungsi untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan kemarin Pak Mahfud MD secara tegas menyampaikan bahwa khilafah sebagai aspirasi ya boleh-boleh saja, karena itu
kita juga datang untuk dalam rangka menyampaikan aspirasi agar aspirasi khilafah ini dipahami secara detail, rinci, mendalam, sehingga tidak ada lagi perspektif yang keliru, pemahaman yang keliru, sehingga tidak ada lagi stigma-stigma yang negatif terhadap ajaran Islam yang agung ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah yang pertama, bahwa menyampaikan dakwah Islam, dakwah khilafah itu adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Kenapa? Karena di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana kami kutip di dalam surat permohonan audiensi kami, bahwa negara kita itu telah memberikan jaminan terhadap setiap kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Bahkan secara khusus ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, mendakwahkan khilafah itu bagian dari aktivitas ibadah. Kalau dalam Islam itu melaksanakan ibadah itu adalah suatu keharusan, apalagi ini ibadah yang hukumnya wajib. Dan konstitusi kita di pasal 29 juga sudah tegas menyatakan bahwa negara juga menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Bagi umat Islam tentu dakwah itu adalah ibadat yang diyakini. Bagi pemeluknya, yakni umat Islam, jika dijalankan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jika ditinggalkan akan mendapatkan celah dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dorongan akidah itulah kita berdakwah. Dan dakwah itu hari ini kita sampaikan kepada pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi, dan nanti menyusul kepada sejumlah ormas-ormas yang sudah direkomendasikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi jangan sampai kami yang berdakwah ini ya kemudian dianggap warga negara kelas 2 atau tidak dianggap melakukan gerakan atau tindakan yang inkonstitusional. Tidak, ini adalah tindakan-tindakan yang legal, sah dan konstitusional dan dijamin oleh konstitusi, khususnya pasal 28 junto pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, juga kemerdekaan beragama, meyakini agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Saudara-saudara sebangsa air, tanah air, dan kaum muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya demikian. Jadi kami sangat terbuka untuk berdiskusi, ya, silaturahmi dengan segenap elemen anak bangsa dari manapun, baik dari pemerintahan, dari legislatif di DPR, atau dari stakeholder, baik itu dari ormas Islam atau ormas-ormas lainnya, termasuk sebagaimana disebutkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Nah, kami juga siap untuk silaturahmi, berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, juga ormas-ormas lainnya, ya, Persis dan yang lainnya. Tapi bukan berarti kami kemudian membedakan kenapa kami duluan ke DPR ini, karena memang kita mengejar masa sebelum ada liburan, ternyata juga reses. Tapi alhamdulillah surat sudah diterima. Nanti setelah Lebaran mudah-mudahan insya Allah kami bisa silaturahmi lagi ke ormas-ormas Islam, sekaligus kita melakukan kalau Lebaran itu Syawalan, ya, kita silaturahmi Lebaran gitu. Mudah-mudahan dengan suasana Syawal nanti kita bisa berdiskusi lebih intens, ya, bisa memahami, ya, pandangan-pandangan dari kedua belah pihak. Dan kami juga tidak hanya siap untuk menyampaikan pandangan, kami juga siap untuk mendengar pandangan-pandangan dari elemen-elemen umat Islam tentang bagaimana memperbaiki kondisi bangsa kita. Sehingga selain kita siap menyampaikan, kita juga siap mendengar apa yang menjadi aspirasi elemen anak bangsa, baik dari ormas Islam atau elemen anak bangsa yang lainnya. Saya terus terang ingin memberikan satu pandangan bahwa janganlah kemudian ajaran Islam khilafah yang agung ini kemudian dipersoalkan. Karena hari ini persoalan bangsa begitu pelik. Bahkan Pak Mahfud MD menyatakan ini sudah rusak semua. Eksekutif sudah rusak, ya, legislatif sudah rusak, bahkan di yudikatif juga korupsi, ya, sudah merajalela begitu. Nah, Pak Mahfud sudah mengerti ada di dalam sistem, ada di dalam kekuasaan, dan merasakan betapa luar biasanya kerusakan. Nah, karena sudah demikian kan berarti kita butuh alternatif. Dan alternatif itu kalau berasal dari Islam, kenapa kita tidak ambil? Wong kita memang oleh Allah Subhanahu wa taala punya misi untuk ibadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, taat kepada Allah, dan menjalankan seluruh aturan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk aturan dalam bernegara. Dan itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh sekali kok malah ada ungkapan yang menyatakan haram, ya, mendirikan negara seperti negaranya Nabi. Ini benar-benar luar biasa, pernyataan yang jahil menurut saya, dan ini harus diluruskan, dan ini harus dinasehati. Dan kalau kita tidak memberi nasihat, nanti khawatir ini dianggap pembenaran, dan itu ditelan oleh masyarakat, dan akan banyak yang disesatkan oleh pernyataan-pernyataan yang jahil ini. Selanjutnya kita ketahui bahwa sumber daya alam kita itu dikuasai asing-asing, korporasi, kapitalisme lah. Dan kami sudah punya rekomendasi kalau APBN kita disusun dengan syariat Islam dalam sistem khilafah, hanya 6 komoditi saja, ya.
waktu itu yang dihitung oleh rekan saya dari KPU, Bung Agung Wisnuwardana, saat bersama KPU, itu hanya emas, kemudian minyak bumi belum, gas, batu bara, kemudian hasil laut, juga hasil hutan, itu ketemu per tahun kita dapat pemasukan 4.000 triliun lebih. Kan itu lebih besar daripada APBN kita yang hanya 2.000 triliun. Surplus 2.000 triliun. Itu baru dari 6 komoditi. Kenapa kita tidak mengambil ajaran Islam yang luar biasa bikin mensejahterakan ini? Kenapa kita tetap mempertahankan kapitalisme liberal yang hari ini ya menyesakkan kita ya? Terakhir ada kasus ya minyak goreng ya, korupsi minyak goreng luar biasa itu, dan itu menyakiti hati rakyat. Jadi karena kondisinya sudah demikian, cobalah untuk mendengar kepada seluruh elemen anak bangsa. Ini ada aspirasi yang berasal dari orang-orang yang lahir dan dibesarkan negeri ini, umat Islam yang menginginkan kebaikan bagi negeri ini, yang menginginkan ya keamanan, ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat negeri ini. Tentu ini penting untuk kita dengar. Jangan-jangan selama ini kita salah jalan, atau kalau menurut keyakinan akidah Islam tentu kita salah jalan karena telah mengambil hukum selain hukumnya Allah, telah mengatur manusia selain dengan aturannya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun fasikun dzalimun. Nah, ini yang harus kita hindari, harus kita sadari bahwa kita keliru berhukum selain dengan hukumnya Allah. Keliru kita menerapkan aturan selain dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dan esensi penegakan syariah Islam dan khilafah itu adalah menegakkan hukum Al-Qur'an. Kenapa sih takut dengan hukum yang Al-Qur'an pada bulan Ramadan selalu kita baca? Ya. Al-Quran yang selalu kita imani ya, isinya semuanya pasti benar karena Al-Quran itu kalamullah, bukan bikinan orang Arab, bukan bikinan Muhammad SAW, tapi Al-Quran itu kalamullah. Sebab orang Arab ditantang untuk bikin Al-Quran, nggak bisa. Rasulullah juga nggak bisa bawa Al-Quran karena Rasulullah bisanya bawa hadis, dan redaksi hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kalamullah, pasti benar. Nah, kalau sudah pasti benar dari zat yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, kenapa kita masih ragu gitu loh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Tatang dulu nggak apa-apa ya? Antum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di tengah terik matahari yang sangat menyengat, kami dari KPAU hadir di gedung parlemen, gedung DPR MPR, gedung DPD ya, yang tadi ternyata para anggota DPR-nya, DPD-nya sudah reses, sudah pulang kampung. Tapi paling tidak para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah khilafah yang hari-hari ini oleh banyak pihak, terutama oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang munafik, itu dilecehkan, dinyinyiri, dan kemudian dianggap bagian dari kadrun, bagian dari produk pertentangan antara cebong dengan kampret, bagian produk dari kampret. Subhanallah, khilafah itu bukan produk dari manusia biasa, tapi produk dari Allah Subhanahu wa taala yang itu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan, yang diutarakan oleh Rasulullah itu bukan keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hawa nafsunya, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah khilafah. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilafah itu pasti datang. Khilafah itu pasti hadir di tengah-tengah kita umat Islam, karena ini bagian dari rekayasa Allah, bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini tidak ngotot untuk menegakkan khilafah, tapi kami ingin menjadi orang-orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menegakkan khilafah.
supaya kita dapat poin di hadapan Allah, tidak yang lain. Kita ngotot atau tidak ngotot, khilafah itu pasti tegak, karena ini bagian dari skenario, bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan di muka bumi. Nanti kita bahas. Tapi paling tidak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwasanya orang-orang yang menghalangi tegaknya khilafah itu akan nista di hadapan Allah. Dia akan malu, dia akan menyesal, karena dia ibaratkan orang sudah menghalangi terbitnya matahari, ibaratkan orang menghalangi datangnya kiamat. Sama dengan itu. Di dalam syair klasik yang dikenal dengan syair Ummi Qais itu disebutkan. Syairnya ini sangat terkenal. Ya lailu, ya lailutul, ya naumuzul, ya subhu, ya subhu, ya lailutul, ya naumuzul, ya subhu, kif la tatlu. Ya lailutul, wahai malam panjanglah. Ya naumuzul, wahai ngantuk hilanglah. Ya subhu, kif, wahai subuh berhentilah, jangan subuh. La tatlu, jangan terbit. Ini dalam ilmu apa? Jurmiyah yang kecil-kecilan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Jurmiyah dalam ilmu nahwu disebutkan dengan ini adalah tamanni. Tamanni itu apa? Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada di Jurmiyah itu disebutkan ada namanya tamanni, ada namanya taroji. Taroji itu apa? Mengharapkan sesuatu yang kemungkinan bisanya itu ada. Kalau ini nggak mungkin. Jadi orang-orang yang kemudian nyinyir kepada tegaknya khilafah ini akan nyesal, karena khilafah ini sebuah produk dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan wa'dullah dan busra Rasulullah. Jadi ini adalah janji Allah dan bagian yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kabar gembira bagi umat Islam. Sehingga dalam banyak hadis, salah satunya yang mungkin ya ini hadis ini tidak banyak dibaca oleh para ulama ya, berkaitan dengan hadis khilafah yang membagi masa ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan takunu nubuwah fikum masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Takunu nubuwah fikum masyaallah, akan ada masa kenabian ketika Allah menghendaki masa kenabian itu. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha. Dan masa kenabian ini akan diangkat ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat masa kenabian itu. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada masa kehilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Yang kalau dalam banyak syarah hadis disebutkan masa itu adalah masa kegemilangan Islam yang dipimpin oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Dan Allah akan mengangkatnya ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian tsumma takunu mulkan jabbariyah, mulkan adhan, akan muncul kemudian ya penguasa-penguasa yang adhan, yang menggigit. Maksudnya apa? Masih di dalam sistem Islam, tetapi kemudian hukum-hukum Islam banyak diselewengkan, yang juga dalam banyak syarah hadis disebutkan dengan masa isa'ut tadbiq, masa penerapan hukum-hukum yang banyak disimpangkan oleh para penguasa-penguasa kaum muslimin. Dan hari ini pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki yang namanya mulkan jabbariyatan, penguasa diktator. Kediktatoran ini akan muncul, termasuk para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat zalim sudah dibiarkan. Kezaliman sudah merajalela. Ya. Kemudian orang mengatakan khilafah nggak baku. Maksudnya nggak baku, saya juga nggak masuk nalar saya. Baku apa maksudnya? Ya. Itu juga, ya kenapa? Karena kita berada di mulkan jabbariyatan, penguasa yang diktator. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kemudian
pengangkangan kepada dunia kaum muslimin. Ya, Israel yang selama ini sudah mengangkangi Palestina dan Masjidil Aqsa, tidak ada pembelaan dari siapapun. Yang konon katanya pemerintahan Iran, ya lewat presidennya akan mengancam. Dari dulu Iran itu mengancam terus, gak pernah dilakukan. Bagaimana melakukan itu? Kenapa ini terjadi? Karena memang prediksi Rasulullah itu pasti tepat. Ini adalah mulkan jabariyatan. Di negeri ini pada zaman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita ketatnya mau masuk gedung DPR MPR ini yang konon hanya gara-gara Covid. Kalau mau masuk semua katanya harus pakai swab. Ya Allah ya Karim, ini rumah rakyat, gedung rakyat. Kenapa harus dipersulit? Dan kami sadar, karena memang ini adalah mulkan jabariyatan. Memang penguasanya di seluruh dunia Allah ya berikan sebagai ujian bagi kaum muslimin dengan penguasa-penguasa yang diktator, penguasa-penguasa yang zalim. Tapi ingat, akan memasuki era berikutnya, dan ini yang saya sampaikan di awal. Ya, kalau orang menghalangi khilafah itu tegak sama dengan menghalangi matahari terbit di pagi hari. Ini pasti sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma takunu khilafatan ala manhajin nubuwah, tsumma sakata." Akan muncul sebelum dunia ini kiamat. Jadi jangan kemudian berpikir ini ya di media-media sosial, wah ini tanda-tanda akhir zaman. Enggak. Ya, menurut saya dan pengamatan saya, kiamat tidak akan muncul kecuali khilafah akan muncul dulu. Baru akan ada kemakmuran yang merata di seluruh dunia, dan ini janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Jadi jangan khawatir kiamat akan muncul. Kiamat akan muncul ketika khilafah, kemudian akan muncul Imam Mahdi yang akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh penduduk ya di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, dan ini sebuah kepastian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, tsumma sakat, akan muncul khilafah yang mengikuti manhaj kenabian lagi, sebagaimana kehilafahan yang ada pada awalnya ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan terakhir, bagi para pejuang khilafah, ini insya Allah adalah para pejuang khilafah. Tentu di zaman era diktator yang semacam ini, ada pesan khusus dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membriefing para sahabatnya, kata Rasulullah, "Kunu ka ashabi Isa." Jadilah kalian ini bagaikan sahabat-sahabatnya Isa alaihi salam. Nasyaru bil manasir. Sahabat Isa itu biasa ya disisir dengan sisir besi. Kalau Ustaz Ahmad tadi sisiran pakai sisir biasa, ini sisir besi sampai ngelotok ininya. Ya, wahamilu bil khasab, disalib, dipaku. Dan di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, la mautun fi ta'atillah khairun fi mautin fi maksiatillah. Sesungguhnya mati dalam keadaan yang demikian itu, kita hanya dinyinyiri para jamaah, kita hanya dilecehkan, kita hanya dianggap kadrun, kita hanya dianggap kampret misalnya. Tapi ingat, sahabat-sahabat Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyun itu sampai disisir dengan sisir besi, sampai disalib, tapi dikatakan oleh Rasulullah, la mautun fi ta'atillah khairun fi maksiat, khairun fi mautin fi maksiatillah. Mati dalam ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada mati karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kami masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan sebagai bagian daripada ustadz, ulama, kiai, dan
yang seharusnya umat untuk mengetahuinya. Secara khususnya adalah apa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam, yaitu terkait dengan khilafah yang pada akhir-akhir ini ya sedang viral menjadi bahan diskusi di tengah-tengah umat, dan kami berkewajiban untuk mengcounter terhadap siapapun yang mencitra burukan, menstigmatisasi negatif ya, baik itu oleh pihak tokoh-tokoh penguasa ataupun yang menjadi orang-orang perpanjangan lidah mereka itu, yang itu pun ada sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama mungkin yang menjadi landasan kami yang perlu untuk menyampaikan adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan, ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal kitabi, dari Alkitab, mimba dima bayannahu linnas, setelah kami menjelaskannya kepada manusia, maka ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan mereka pun akan mendapatkan laknat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan melaknat mereka. Ya, berangkat dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada siapapun yang oleh Allah diberikan anugerah dan amanah keilmuan. Secara ada keilmuan mengenai thaqafah Islam yang kemudian mereka menutupi ataupun mungkin mereka adalah memelintir kemudian menafsirkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka Allah memberikan ancaman terhadap mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka kita pun adalah khawatir ya, kita sebagai orang yang ngerti terkait dengan perkara tersebut, perkara khilafah, maka kita ada wajib untuk menyampaikannya kepada siapapun. Yang pada hari ini mungkin kami berada di gedung DPR MPR untuk menyampaikan kewajiban kami kepada para anggota wakil rakyat yang mereka pun harus tahu terkait dengan perkara ini. Itu ada perkara apa? Perkara terkait dengan kewajiban khilafah. Mungkin pertama adalah sering kita ulang-ulang terkait dengan bahwa khilafah itu ada istilahun syar'iyun, ada istilah syar'i yang memiliki landasan dalil yang kuat, baik itu ada dari hadis ataupun adalah ijma sahabat terkait dengan istilah ini. Kemudian yang keduanya bahwasanya kalau mengikuti pendapatnya Imam Al-Qurtubi, bahwasanya menurut beliau bahwa terkait dengan kewajiban mengangkat seorang khalifah pun ada memiliki landasannya berdasarkan Al-Quran. Sebagaimana kami kutipkan ya, Imam Al-Hafidh Ibnu Abul Fida Ismail bin Katsir ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 30, di mana beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Wa qad istadalla Al-Qurtubi wa ghairuhu bihadhil ayah. Bahwasanya Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya telah menjadikan ayat ini sebagai dalil. Dalil apa? Ala wujubi nasbil khalifati. Itu wajibnya mengangkat seorang khalifah. Liyufsala bainan nasi fima yakhtalifuna fihi, yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menolong orang-orang yang zalim dari menolong orang-orang yang terdolimi dari orang-orang yang mendoliminya. Kemudian menegakkan hudud dan lain sebagainya. Kecuali bahwasanya yang tidak menganggap wajib terkait dengan kewajiban khilafah ini adalah ila ma ruya anil asom, kecuali ada yang diriwayatkan dari al-asom, yang kata beliau karena li'annahu asoma anis syariati, karena beliau itu adalah orang yang tuli daripada syariat. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, jelaslah bagi kita yang konsisten mengikuti pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi terkait dengan khilafah ini ada memiliki landasan yang benar, yang memiliki landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran. Begitu pula apalagi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, baik itu dengan istilah khilafah, khalifah ataupun al-imam, di mana istilah khilafah atau imam ataupun istilah lainnya ada imaratul mu'minina, itu bimaknan wahidin, itu maknanya adalah satu, terkait dengan as-sultatul ulya, itu kekuasaan yang tinggi lil ummati, bagi umat untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.
Kemudian begitu pula bahwasanya bisa kita baca apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang beliau mungkin merangkum dari pendapat para ulama ahlu sunnah terkait dengan kewajiban ini. Ittafaqo ahlu sunnati wal jamaati, bahwa telah sepakat ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan kewajiban mengangkat seorang khalifah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam. Dan banyak lagi mungkin yang pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mewajibkan terkait dengan mengangkat seorang khalifah ini. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang beriman, tidak ada alasan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah yang mereka ada menolak terkait dengan kewajiban ini. Apalagi mungkin penolakannya tadi kadang-kadang tidak tepat, menggunakan hal-hal yang sifatnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh individu. Kemudian yang disalahkan ada sistem yang telah diwariskannya oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin pada umumnya atau para ulama yang memiliki amanah keilmuan, sampaikanlah apa yang menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan ini kepada siapapun yang seharusnya mereka mengetahui apa yang menjadi kewajibannya di dunia ini, menegakkan khilafah, membaiat seorang khalifah, dan menerapkan seluruh hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kami tentu saja menghimbau kepada pimpinan DPR RI, Mbak Puan Maharani, kalaupun berhalangan untuk bisa menemui kami mengagendakan audiensi dengan KPAU dan segenap tokoh ulama Jabodetabek, bisa dituju perwakilan dari DPR RI untuk menerima audiensi dari rakyat. Ya, kami ini bagian dari bangsa Indonesia, lahir dan dibesarkan di negeri ini, membayar pajak untuk kepentingan negara di negeri ini. Jadi kami juga punya hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakil rakyat di negeri ini. Kedua, kepada partai-partai politik, misalkan tadi yang sudah dikirimkan, misalkan Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai P3, Partai PKS, juga berkenan bisa menindaklanjuti. Dan mohon untuk diketahui di surat permohonan kami juga sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi agar bisa mengkonfirmasi kapan siapnya. Mbak Puan katakanlah habis lebaran tanggal sekian, siap Mas Ahmad nih, siap kami dari DPR untuk menerima ulama-ulama Jabodetabek bersama KPAU, siap kita. Misalkan Cak Imin juga katakan PKB siap Mas Ahmad, kita menerima kawan-kawan dari KPAU dan juga ulama-ulama tokoh Jabodetabek, siap. Nah, hari ini memang yang hadir tidak banyak karena kami juga punya ekspektasi belum tentu bisa bertemu, tapi nanti kalau sudah ada kepastian pimpinan DPR bisa menerima kami akan siapkan bisa 50 atau 100 ulama Jabodetabek, bahkan kalau dibutuhkan ulama se-Indonesia ya kami ambil nanti perwakilan-perwakilan baik dari Medan ya, dari Padang, dari Palembang, dari Surabaya, dari Palu, dari Kendari, dari Banjarmasin, dari Semarang, dari Jogja, semuanya akan siap kami datangkan untuk bertukar pikiran tentang masa depan bangsa ini. Tentu dengan perspektif bahwa kita sedang menawarkan dakwah Islam, ya ini dalam hal menjalankan kepemimpinan Islam khilafah, dan ini adalah alternatif solusi saya kira, ketimbang kita selama ini kebingungan, kebuntuan dengan narasi tunda pemilu, kita juga nggak ada jaminan utang selesai dengan tunda pemilu. Pilpres 2024 juga siapa yang akan menjamin bisa menyelesaikan problem yang ditinggalkan oleh rejim Jokowi saat ini. Ini semuanya serba kesulitan. Dan kami tidak hanya bicara sekarang sedang sulit, tapi kami juga bicara tentang solusi. Dan insya Allah kami siap untuk berdiskusi. Jadi perbedaan pandangan itu juga kami siap untuk, misalkan kawan-kawan dari PDIP punya pandangan yang lain, kami siap, tapi kami ingin mendengar langsung. Dan kami harapkan juga PDIP bisa mendengar pandangan dari kami secara langsung, sehingga nanti akan didapatkan kesimpulan-kesimpulan yang objektif. Setelah itu masing-masing pihak tetap dengan pandangan dan pendapatnya, itu hal yang lain. Saya kira itu yang penting untuk saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Nah,